Saya pertama tiba di Yalimo akhir tahun 2017. Ternyata alamnya unik. Hutan Kabupaten Pemekaran Baru. Banyak masalah dalam infrastruktur yang ada di sana. Yang pertama, semua jalan yang ada kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan yang aspal sebagian rusak. Ada yang baru 3 bulan di aspal sudah longsor. Ada yang terjadi penurunan dan retak-retak. Setelah saya amati memang terjadi karena geologi struktur tanah Yalimo itu sedang bergerak. Bukan Yalimo tapi seluruh Papua sama. Masih aktif bergerak. Jadi aspal yang kita baru coba tiada artinya. Lain yang saya jumpai bahwa untuk konstruksi jalan itu tidak sesuai dengan umur rencana atau lifetime. Harusnya jalan itu baru umur 5 tahun rusak, tapi ini baru 1 bulan, 2 bulan sudah rusak karena kondisi cuaca dan geologi. Yang berikut adalah masalah tingkat kemahalan harga. Yalimo sebagai bagian dari salah satu kabupaten di pegunungan, harganya sangat mahal untuk bangun infrastruktur. 1 kilometer total itu bisa mencapai 12 miliar. Sampai kapan negeri Yalimo ini bisa terbangun kalau biayanya mahal seperti ini? Sementara pendapatan pemerintah daerah maupun dana DAUDAK yang tersedia terbatas. Jalan yang dibangun cukup panjang, sekitar 586 km. Itu sebagian besar hutan, kurang lebih sekitar 466 km masih hutan. Baru yang terbuka itu 140 km. Dari 140 km yang terbuka belum fungsional, baru sekitar 55 km yang bisa dilalui, sebagian besar rusak. Bagaimana, apa yang kita bisa memberikan harapan kepada rakyat? Kepada rakyat bahwa pembangunan infrastruktur bisa tembus dalam waktu yang sekejap. Biaya mahal, kekayaan alam melimpah, tapi masyarakat tidak bisa pasarkan. Bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lain menjadi tertinggal karena sektor sarana transportasi belum memadai. Inilah menjadi latar belakang. Apa yang harus bisa dilakukan? Uang tidak ada, material alam tersedia, biaya terbatas. Apa yang kita bisa lakukan? Harus ada perubahan. Dan harus ada perubahan. Ada satu material di sekeliling kita, yaitu di Kabupaten Yalimo dan juga di kabupaten tetangga, yang selama ini kita tidak sadari. Dia ada di sekeliling alam dalam jumlah yang melimpah. Ternyata material ini mengandung kualitas yang setara dengan aspal. Material ini merupakan hasil pecahan dari batu bongkahan atau disebut dengan helep sahat kalau di Yalimo. Kemudian oleh hujan dan panas dalam jangka waktu yang lama berubah menjadi butiran agregat. Agregat yang hasil hancuran dari tanah yang helep saat itu gradasinya sangat baik. Kalau kita uji dengan bina marga itu dia memenuhi. Gradasi yang sangat baik mulai dari ukuran, terus ukuran kerikil, halus disebut dengan jingkion. Sedangkan yang satu ukuran kecil-kecil itu disebut lingkip. Jadi kinang jingkion inilah yang kita jadikan sebagai bahan untuk konstruksi jalan pengganti aspal. Bahwa kondisi jalan tidak akan seperti aspal, ini akan mulus, tidak rusak. Terus kedua, sesuai umur rencana. Terus yang ketiga, Pemda juga akan hemat anggaran 2-3 kali. Terus yang berikut, tingkat kemahalan harga akan turun. Yang terakhir adalah kontraktor lokal bisa terlibat karena ini konstruksi yang sederhana, asal dari kampung, tidak seperti aspal yang butuh peralatan berat. Dan pada prinsipnya kami pemerintah daerah siap memberikan dukungan kepada Pak Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk tentu kemajuan daerah, bisa digunakan untuk pekerjaan pemerintah, tapi juga untuk pekerjaan masyarakat. Itu sebagai konstruksi masa depan yang murah, kuat, awet, dan lokal. Dengan demikian, seluruh negeri Yalimo akan tertembus dengan material ini. Negeri sulit ditelusuri akan menjadi negeri yang mudah ditembusi oleh pembangunan bangsa. Itulah menjadi dasar untuk saya mengambil topik tim 2. Alam semesta adalah perpustakaan yang sesungguhnya.
Di alam semesta kita mempelajari segala hal dan kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tuhan telah menciptakan segala misteri yang tersedia di sana. Tinggal manusia dengan akal budi bagaimana memanfaatkan demi kesejahteraan manusia.